Baik, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, Agus Padma Putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait penggunaan teorema semu paralel. Nah, video pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir PPG dalam jabatan modul mekanika. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Saputra. Nah, selain untuk melengkapi tugas akhir modul 2, di sini juga saya manfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa-siswa saya yang ada di sekolah. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah momen inersia pada benda tegar dengan sumbu rotasi yang tidak melalui pusat massa. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita pahami dulu beberapa istilah. Pertama, ada benda tegar. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan benda tegar? Ya, benda tegar. Nah, benda tegar di sini dia adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk, ya, atau bentuknya tetap, ya, ketika dikenai gaya. Tentunya gayanya jangan terlalu besar. Jadi yang dimaksud dengan benda tegar adalah benda dengan bentuk yang tetap ketika dikenai gaya. Ya, jadi dia tidak akan terlalu mengalami atau mendapatkan pengaruh ketika benda itu dikenai gaya. Nah, contohnya apa? Oke, kita lihat ini salah satunya. Ini salah satu yang bisa saya contohkan adalah misalkan silinder pejal. Ya, yang terbuat dari besi atau logam. Atau bisa juga silindernya terbuat dari plastik, misalkan pipa. Tentunya ketegaran kalau pipa itu ya terbatas. Jangan sampai nanti kita memiliki benda tegar seperti pipa gitu, kita berikan gaya yang lebih, ya bisa rusak juga. Nah, di sini tentunya yang kita bahas dia itu memiliki batasan tertentu. Nah, jadi seperti itu. Nah, benda tegar ini ketika diputar melalui pusat massa itu secara umum momen inersianya dapat dirumuskan. IPM sama dengan K dikali MR kuadrat. Nah, ini dia adalah momen inersia untuk benda tegar yang diputar melalui pusat massa. PM itu singkatan dari pusat massa. Ya. Nah, dengan IPM tentunya adalah momen inersia. Ya, tentunya PM ini dia adalah melalui pusat massa. Nah, dengan M adalah massa benda tegar. Entah apa nanti benda yang digunakan, ya kita lihat massanya berapa. R adalah jari-jari. Jari-jari benda tegar. Nah, ini dia memiliki satuan meter, massa dalam satuan kilogram, dengan I-nya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, K, bagaimana dengan K? Nah, K itu dia adalah konstanta inersia. Oke, K konstanta inersia.
Nah, untuk benda tegar yang diputar melalui pusat massa, kita memiliki beberapa nilai K yang sudah umum. Nah, kita lihat di sini. Pertama ada cincin tipis. Cincin tipis atau kulit silinder. Nah, ini misalkan seperti ini silinder. Nah, ini di bagian dalamnya hilang gitu ya. Jadi, yang dipakai di sini dia adalah kulitnya, atau mungkin juga bisa istilahnya adalah cincin tipis. Itu dia nilai konstanta inersianya atau nilai K-nya itu adalah 1. Silinder pejal atau cakram. Nah, ini dipotong gitu ya, mungkin dibentuk cakram dan dia pejal, masanya homogen, itu dia memiliki nilai K setengah. Bola berongga atau kulit bola 2/3, bola pejal adalah 2/5, dan batang homogen atau tongkat adalah 1/12. Nah, untuk batang homogen, ini yang perlu diperhatikan. Untuk batang homogen, ini kita ya tentunya bukan menggunakan KMR kuadrat, karena untuk batang ya bukan R yang dipakai. Ya, untuk batang homogen, nah kalau kita perhatikan, ini dia, I yang melalui pusat massa adalah sama dengan K dikali M dikali L kuadrat. Dengan L adalah panjang tongkat atau panjang batang homogen. L adalah panjang tongkat. Ya, jadi kayak gitu. Tentunya dalam satuan meter. Ya, jadi berbeda ya. Kalau jari-jari itu dia, kalau kita lihat setengah dari diameter, sedangkan di sini kalau kita pakai L adalah panjang tongkat. Jadi ini adalah khusus untuk KML kuadrat ini adalah untuk batang homogen atau tongkat. Nah, ini adalah keadaan di mana ketika benda tersebut diputar melalui atau dengan poros melalui pusat massa. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana ketika benda tegar tersebut diputar dengan poros yang tidak melalui pusat massa? Jadi dia mengalami pergeseran atau sumbu rotasinya ya berada pada jarak tertentu dari pusat massa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, salah satu teorema yang bisa atau salah satu konsep yang bisa kita gunakan adalah teorema sumbu sejajar. Ya, sebenarnya masih bisa juga dengan menggunakan integral. Namun untuk siswa-siswi yang ada di kelas 11 itu di fisika kita atau di matematika ya, basicnya di matematika kalian belum mempelajari yang namanya integral. Jadi menurut saya yang relevan untuk kita pelajari itu adalah menggunakan teorema sumbu sejajar, yang mana dapat dirumuskan I sama dengan IPM plus MD kuadrat. Nah, beberapa yang perlu saya pertegas, I ini adalah momen inersia ketika dia diputar dengan poros tidak melalui pusat massa. Ini dia. Ya. Jadi ini dia bentuknya. Sedangkan IPM adalah momen inersia ketika dia diputar dengan poros melalui pusat massa. Jadi ada di slide sebelumnya, yang mana KMR kuadrat atau K kali ML kuadrat. Nah, yang baru di sini adalah D. Sedangkan M ini massa. Ya, massa dari benda tegar yang akan dihitung. Nah, D adalah ini ya. D kalau kita lihat adalah pergeseran sumbu rotasi terhadap pusat massa. Nah, jadi D itu dia adalah berapa sih jarak antara sumbu rotasi yang baru dengan pusat massa yang sebelumnya. Misalkan kayak gini. Ini dalam keadaan awal, misalkan di sini benda yang kita miliki seperti tongkat atau batang homogen ini dia diputar melalui pusat massa. Jadi untuk tongkat homogen itu pusat massanya ada di tengah-tengah. Ini dia di tengah-tengah, baik ke kanan dan kiri, ini jaraknya sama. Nah, misalkan mula-mula dia diputar di sini. Ya, sumbu rotasinya di sana, dia muter gitu kan. Nah, sekarang dengan pertanyaannya bagaimana kalau dia digeser menuju ke
Oke, misalkan dia digeser menuju ke salah satu ujungnya. Ya, misalkan dia digeser. Oke, ini sekarang sumbu rotasinya. Nah, ini sekarang sumbu rotasinya. Sehingga dia muter di sini. Sedangkan kita tahu, ini pusat masanya. Ya, ini adalah pusat massa. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah pusat massa. Ya, itu adalah pusat massa. Maka berapa D-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, yang dimaksud dengan D adalah pergeserannya. Inilah dia. Sejauh berapa geser? Ini dia adalah D. Jadi kayak gitu. D sama dengan. Nah, ini kalau kita lihat panjangnya kan L. Keseluruhan ini kan L kalau kita lihat nih ya. Ini panjang tongkatnya. Ini keseluruhan adalah L. Maka kalau segini, ya karena pusat massanya ada di tengah-tengah, maka untuk kasus ini D-nya adalah, iya, setengah L. Nah, berapa L-nya? Tergantung nanti di dalam soal. Jadi kalau kita lihat, itu sangat dipengaruhi bentuk pertanyaannya. Misalkan bentuk yang lain. Nah, ini misalkan, entah bola atau bola berongga maupun bola pejal. Misalkan dalam keadaan awal, ya, sumbu rotasinya ada di sini. Ini adalah yang melalui pusat massa. Ya, ini dia melalui pusat massa. Ya. Jadi dia diputar di sini, dia melalui pusat massa, berputar seperti ini. Nah, pada keadaan berikutnya, itu misalkan dia diputar pada jarak tertentu dari pusat massa. Ya, misalkan di salah satu pinggirnya ya. Jadi apa namanya? Bola ini diikat dengan tali gitu, kemudian diputar ya pada jarak tertentu. Nah, sekarang ini dia sumbu rotasinya. Oke, jadi kayak gini, ini sumbu rotasinya. Sehingga dia bergeser sejauh berapa? Ini dia sejauh D. Dalam kasus ini, D-nya adalah berapa? Nah, kalau kita lihat nih kan, ya dari pusat bola ke pinggir sama dengan, iya, jari-jari. Ini kalau kasusnya seperti ini. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, saya pernah juga ketemu dengan soal, dia digeser pada jarak 4/5R dari pusat bola gitu dia. Ya, itu tergantung nanti dari bentuk-bentuk pertanyaan. Bisa juga pada jarak yang cukup jauh dari bola dihitung ke sini. Nah, kalau dia dihitung menjauh ke ini, ya mungkin itu akan menjadi sebuah partikel, itu bentuknya. Nah, kita lanjut. Di sini, setelah kita tahu D, ya pergeseran sumbu rotasi terhadap pusat massa, jadi untuk menghitung saya rasa tidak akan terlalu sulit karena kita tinggal menggunakan persamaan ini ya. Ini yang kita gunakan bahwa I sama dengan IPM plus MD kuadrat. IPM-nya tinggal kita ganti dengan KMR kuadrat atau K dikali ML kuadrat seperti di halaman sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita menghitung di contoh soal ya. Batang homogen ketika diputar melalui pusat massa, momen inersianya dirumuskan IPM sama dengan 1/12 ml kuadrat. Oke, ini kuadrat ya. Nah, turunkan persamaan momen inersia batang homogen ketika benda tersebut diputar dengan poros di salah satu ujungnya. Nah, kita analisis dulu. Ya, kita memiliki sebuah batang yang mana mula-mula dia diputar melalui pusat massa. Kan ini dia. Oke, ini dia memiliki panjang L. Nah, oke, ini panjangnya L. Ini keseluruhannya adalah L. Di sini ketika dia, ini porosnya ya, sumbu rotasi dengan pusat massa. Pusat massa. Ini dia memiliki momen inersianya IP
PM-nya ketika diputar melalui pusat massa sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Nah, itu dia. Nah, sekarang itu diminta ketika dia diputar melalui salah satu ujungnya. Kita gambarkan lagi seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia diputar di sini. Ini dia diputar. Nah, tentu akan ada, nah, tentu dia akan mengalami pergeseran sejauh D. Ini dia pergeserannya. D. Ini tetap pusat massa ya. Ini dia adalah pusat massa. Nah, dari pusat massa ke salah satu ujung. Boleh ujung yang di kanan atau juga ujung yang di kiri itu sama saja. Karena ini keseluruhan, kalau kita lihat ini panjangnya L. Ya. Maka segini dari tengah-tengah ke ujung ya tentunya adalah sama dengan ya setengah L. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, jadi kita udah tahu D-nya. Maka kalau kita hitung ya seperti ini. Maka I sama dengan IPM plus M dikali D kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Ya, tinggal kita masukkan IPM-nya ya. Itu adalah 1/12. 1/12 M L kuadrat ditambah M. D-nya adalah setengah L. Kita ganti D-nya dengan setengah L. 1/2 L kuadrat. Nah, ini kita dapatkan 1/12 M L kuadrat ditambah, ini kalau kita kuadratkan menjadi 1/4 M L kuadrat. Samakan penyebut, di sini kita akan dapatkan 1/12 M L kuadrat ditambah ini menjadi 3/12 M L kuadrat. Nah, selanjutnya ini kalau kita jumlahkan ya tentu akan menjadi 4/12 M L kuadrat. Jadi untuk kasus ketika dia diputar di salah satu ujungnya, I sama dengan, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/3 M L kuadrat. Nah, ini dia yang kita dapatkan. Dan ini hanya berlaku khusus ketika dia diputar melalui salah satu ujungnya. Kalau diputar dalam kondisi yang lain, misalkan di sini misalkan pada jarak tertentu tidak ke ujung, mungkin kalau ini setengah L dia digeser, mungkin dia digesernya 1/4 L, ya tentu analisisnya akan berbeda lagi. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi siswa-siswa semua, jadi di sini hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana caranya menentukan D. Bagaimana cara kita menentukan pergeseran sumbu rotasi yang baru terhadap pusat massa ya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi silakan kalian perhatikan, jadi berapa panjang benda atau tongkat itu mula-mula, kemudian selanjutnya kita lihat di sini selisihnya atau pergeserannya berapa. Setelah kita tahu ya tinggal kita masuk persamaan. Saya yakin dengan menghitung dengan cara yang teliti pasti kita akan mendapatkan ini bentuknya I sama dengan 1/3 ML kuadrat ketika dia diputar melalui salah satu ujungnya. Ya, ini dia melalui ya, ini dengan sumbu rotasi yang melalui salah satu ujungnya. Oke, saya lanjut. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah bola pejal bermassa 100 gram dengan jari-jari 5 cm. Tentukan momen inersia bola tersebut ketika diputar dengan poros pada jarak
5 cm dari kulit bola. Oke. Ketika diputar pada poros dengan poros 5 cm menjauhi kulit bola gitu ya seharusnya ya. Nah, di sini mungkin maksudnya pada jarak 5 cm di luar kulit bola. Ya, itu yang dimaksudkan. Bukan kalau hanya disebutkan kayak gini ya bisa saja kembali ke poros gitu kan. Nah, kalau kembali ke poros tentunya tidak akan nyambung dengan konteks materi yang kita bahas. Ini yang dimaksudkan adalah 5 cm keluar kulit bola. Jadi kayak gitu. Nah, kita lihat analisis gambarnya. Oke, mula-mula. Nah, mula-mula kita memiliki bola seperti ini, ya. Kemudian sumbu rotasi yang baru ada di sini. Ini kalau kita lihat. Ya, ini dia. Sumbu rotasinya. Ini sekarang sumbu rotasinya. Jadi dia diputar seperti ini. Yang mana ini jaraknya segini. Inilah yang dimaksud dengan 5 cm. Nah, tentunya ini segini. Ini adalah merupakan R atau jari-jari. Sedangkan ini yang 5 cm. Ini adalah 5 cm. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini. Ini adalah D. Nah, kalau kita lihat dari gambar, D sama dengan R plus 5 cm. Nah, kalau kita lihat di sini, diketahui masanya adalah 100 gram sama dengan 0,1 kilogram dengan R adalah 5 cm atau 5 kali 10 min 2 meter kemudian nah ini maka kita akan dapatkan D sama dengan R plus 5. Jadi kita dapat di sini 5 tambah 5 ya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter ya. Ini juga kalau kita pakai seperti itu kalau notasi ilmiah kita akan dapat 10 pangkat min 1 meter. Nah, ditanya I sama dengan berapa? Ya, ketika dia diputar melalui sumbu rotasi pada jarak 5 cm dari kulit bola. Nah, itu yang diminta. Nah, ini perlu diingat, dia adalah sebuah bola pejal. Jadi, tadi kita udah bahas bola pejal itu memiliki K sama dengan 2/5. Itu dia nilainya. Jawab. Nah, secara umum, kalau kita lihat, I sama dengan IPM plus MD kuadrat. Nah, itu. IPM-nya adalah, ya tentu dengan menggunakan KMR kuadrat, kita akan dapatkan 2/5 dikali M dikali R kuadrat tambah M D kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya sekarang. 2/5. M-nya adalah 10 pangkat min 1. Dengan R-nya adalah 5 kali 10 min 2. Kena kuadrat. Sama dengan, ini tambah ya. Ditambah
M-nya adalah 10 pangkat min 1 dengan D-nya adalah juga 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, tentunya di sini sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Ya, 5 dengan 5. Tentunya ini karena kuadrat, ya masih sisa lagi 1, 5. 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, di sini karena kuadrat, memang 5 kuadrat ya 25, tapi karena udah kita sederhanakan dengan 5, ya menyisakan 5. Cuma, nah ini 10 pangkat 2-nya dikuadratkan menjadi 10 pangkat 4 min, ya, ditambah 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Jadi kita dapatkan I sama dengan, nah ini kalau kita kalikan ya, 2 kali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 1 hanya menyisakan 10 pangkat min 4. Nah, kemudian di sini kalau dikalikan, dikali 10, kok dikali? Ditambah ya, maaf ya. Nah, ini, oke, kita hapus dulu. Nah, ini ditambah 10 pangkat min 3. Nah, tentunya secara langsung ya nggak bisa ditambahkan, beda pangkat ya. 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 3. Ya, kita samakan pangkatnya dulu. Ya, di sini kalau kita biar jadikan 10 pangkat min 3, ini akan menjadi 0,1 kali 10 pangkat min 3. Dan di sini tambah 1 kali 10 pangkat min 3. Ya, maka hasil akhirnya kita akan dapatkan 0,1 tambah 1, ya 1,1 dikali 10 pangkat min 3, ya dalam satuan kilogram meter kuadrat. Oke, jadi ini yang kita dapatkan. Oke, jadi seperti itu ya, kalau sebuah bola, nah ini yang momen inersianya ketika dia diputar melalui poros, ya, yang mana jaraknya 5 cm dari salah satu dari kulitnya, yaitu menjauh atau di luar kulit bola, gitu ya. Nah, ini kalau kalau kita perhatikan bersama, ini bagian yang di kiri ini, ya ini dia adalah momen inersia bola itu ketika dia diputar dengan poros melalui pusat massa. Kemudian ditambah, ini adalah momen inersia ketika dia diputar pada jarak tertentu, sehingga hasilnya seperti ini, ya. Jadi hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat, ya. Nah, jadi sekian dulu pembelajaran dari saya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, kalau memang ada yang kurang dipahami, ya bisa kalian tonton sekali lagi video berikut. Dan tolong diingat like dan subscribe ya. Oke, sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.